Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membahas ya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas milik pemerintah maupun fasilitas pendidikan. Nah, yang saya mau bahas adalah ketika berada di fasilitas pendidikan. Berarti kalau tidak sekolah ya kampus kan. Nah, hal ini ya ada syaratnya, yaitu tidak menggunakan atribut. Nah, ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUUU strip ya XXI garing lagi 2023 yang dibacakan pada 15 Agustus tahun 2023. Nah, seperti apa bahasanya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja mengundang pro dan kontra. Mungkin kalau saya lihat bahasanya di media sosial lebih banyak yang kontra, terutama untuk di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pemerintah itu pasti juga banyak pro dan kontra ya, karena kalau misalnya incumbent ya, misalnya wali kota, gubernur gitu ya, dia incumbent atau presiden, kan ada ada tempat-tempat lembaga pemerintah tuh ya, seperti balai kota, istana, ya apa bisa kemudian digunakan sebagai tempat kampanye gitu ya. Tentu hal ini harus ada rincian ya dari peraturan di level KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, terkait dengan ketentuan dan syarat ketika akan menggunakan fasilitas pendidikan maupun fasilitas milik pemerintah ya, itu digunakan untuk kampanye. Pro dan kontra jelas terjadi karena selama ini tempat pendidikan, fasilitas pemerintah itu menjadi ruang netral ya untuk kepentingan publik, sehingga dilarang ya saat pemilihan umum menggunakan fasilitas pendidikan maupun fasilitas pemerintah. Nah, tapi sekarang diizinkan asalkan tidak menggunakan atribut partai, atau kalau dia DPD ya mungkin menggunakan atribut dirinya, itu nggak boleh. Nah, walau demikian apakah kemudian ini layak ya keputusan ini? Namun karena keputusan MK itu bersifat mutlak, bersifat final, dan juga tetap ya, mau tidak mau kan KPU maupun Bawaslu akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, kalau saya tentu sebagai mantan guru gitu ya, kepala sekolah gitu ya, tentu saya kemudian agak kaget gitu dengan keputusan ini, karena sangat jelas ya keputusan ini misalnya saja menjadi pertanyaan juga bagi saya, apakah kampanye di fasilitas pendidikan termasuk pada jenjang TK, SD ya, padahal kan anak-anak itu jelas belum termasuk SMP ya, anak-anak yang belum memiliki hak pilih ya. Nah, hak pilih itu kan ada hanya di jenjang pendidikan SMA dan SMK. Itu pun juga nggak semuanya loh punya hak pilih, karena biasanya usianya 17, kalau masih kelas 10 mungkin belum 17 tahun. Nah, artinya tidak semua juga di warga sekolah itu yang memiliki atau punya hak pilih. Nah, sementara kalau TK, SD tentu enggak ya. Lalu kalau kemudian dipinjam ya ruang fasilitas milik pemerintah atau fasilitas pendidikan dan lagi proses pembelajaran, tentu ini sangat mengganggu ya ketika ada orang luar yang datang gitu ya. Kalaupun melibatkan juga orang di dalam, itu pun tetap mengganggu proses pembelajaran, karena setiap guru tentu punya agenda untuk menyelesaikan masing-masing pembelajaran, apalagi ketika tidak semua muridnya kok punya hak pilih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau juga bagi saya tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah itu memang seharusnya betul-betul menjadi ruang netral, hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan golongan tertentu seperti partai atau para caleg misalnya. Jadi tempat-tempat ini ya harusnya tidak dipakai sih ya untuk kepentingan elektoral tertentu. Larangan penggunaan ketiga jenis tempat itu seharusnya sih mutlak tanpa syarat sebagaimana keputusan sebagaimana sebelumnya ya. Tapi karena ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ini menjadi berlaku gitu ya.
Nah, apabila kemudian MK berdalil bahwa tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa syarat karena menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila, begitupun seharusnya dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Tempat pendidikan memang boleh menjadi tempat untuk mempelajari ilmu politik, ya. Namun demikian tidak untuk kepentingan politik elektoral tertentu. Ya, fasilitas pemerintah boleh digunakan untuk mencerdaskan politik bangsa, tetapi tidak untuk kepentingan sebenarnya elektoral tertentu juga kan. Nah, adapun mengenai syarat ditetapkan MK bahwa ini tanpa atribut dalam kampanye di kampus misalnya atau di sekolah, itu juga sebenarnya menurut saya juga tidak menghilangkan relasi kuasa, karena kan ini ada kuasa dan ada uang, ya. Jadi dua hal ini bisa saja digunakan. Misalnya pihak kampus hendak mengkomersialkan, maksudnya orang pinjam, oh ya mau tempat kampanye di situ boleh, tapi bayar biaya sewa gitu. Itu kan juga akhirnya bisa terjadi juga. Jadi ada relasi kuasa. Lalu kalau di sekolah, misalnya sekolah negeri itu kan di bawah dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan itu kan kepala dinasnya bawahan atau ditunjuk oleh wakil, ditunjuk oleh gubernur, oleh wali kota, oleh bupati. Kan berarti ini kalau incumbent yang ini, nah apakah kemudian dia tidak ada relasi kuasa di sini? Kan pasti adalah relasi kuasa sebagai bawahan kepada atasan gitu. Nah, ini yang menurut saya nanti kemudian akan menjadi rancu. Namun demikian, karena memang ini keputusan Mahkamah Konstitusi, tentu harus direalisasikan atau diikuti oleh KPU maupun Bawaslu. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat ini, maka tentu KPU harus mengubah ya peraturan KPU terkait dengan kampanye yang sebelumnya sudah disahkan. Nah, tentu saja ketika kemudian ini dilaksanakan, kita harus merekomendasikan ya. Yang pertama adalah ini Bawaslu-nya dulu. Badan Pengawas Pemilu ini harus memastikan apakah lembaga-lembaga ini milik pemerintah maupun pendidikan kemudian juga didominasi oleh mereka yang berkuasa atau mereka yang menjadi incumbent. Ya, ini menjadi penting loh ya, karena terutama itu untuk jenjang SMA dan SMK di mana mereka tuh punya pemilih pemula kan, karena anak-anaknya udah 17 tahun. Nah, ini bisa jadi target kampanye gitu. Jadi kan bisa saja ini untuk mereka itu bisa digerakkan loh. Ya, jadi tempatnya tetap di sekolah, kemudian digerakkan oleh dinas pendidikan, kemudian di situ incumbentnya berkampanye untuk memilih dirinya. Nah, ini apakah ada konflik kepentingan nggak di sini? Nah, ini Bawaslu lah di sini yang harus istilahnya melakukan pengawasan yang masif, yang ketat ya. Kemudian ya merevisi, tentu KPU akan merevisi peraturan kampanye pasca keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Nah, untuk itu kan perlu didetilkan nih untuk kampanye di lembaga pendidikan. Misalnya, diperbolehkan nggak pendidikannya yang mana? Apakah semua jenjang dari TK sampai SMA atau SMK, atau hanya jenjang pendidikan SMA dan SMK, mengingat anak-anak di sinilah yang memiliki atau punya hak pilih. Yang kedua, ya misalnya waktu. Apakah waktu penggunanya harus hari kerja atau di Sabtu Minggu saja ketika tidak ada proses pembelajaran sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Ya, nah ini juga hal yang tentunya kan harus juga dipikirkan ya, detil-detil seperti itu. Pokoknya kepentingan pembelajaran di atas segalanya, kepentingan terbaik bagi anak tentu juga di atas segalanya. Jadi kan rekomendasi pertama tadi Bawaslu ya untuk melakukan pengawasan lebih masif nih, terutama ketika terjadi kampanye di lembaga-lembaga pendidikan dan juga lembaga milik pemerintah. Yang kedua, tadi bagaimana KPU ini mendetilkan aturan-aturan ketika berada di lembaga milik pemerintah pun lembaga pendidikan. Nah, terutama lembaga pendidikan ya tadi harus didetilkan betul. Dan yang ketiga, nah ini tak kalah penting. Saya bicara tentang keamanan warga sekolah oleh penegak hukum. Ya, jadi ketika kampanye dan ada orang luar juga masuk, ya tentu karena tadi ya tempatnya dipinjam, misalnya aula gitu ya, ini kemudian membawa orang luar. Nah, berarti kan warga sekolah ini dalam kondisi yang bisa saja tidak aman. Nah, oleh karena bagaimana kalau kemudian terjadi chaos dan lain-lain, kan tentu juga
ancamannya berada di dalam lingkungan pendidikan itu kan. Nah, ketika anak-anak sedang proses pembelajaran, tentu itu akan sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu perlu ada batasan jaminan yang ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi peraturan ini dibuat kan memang untuk menertibkan, mensejahterakan. Peraturan juga kan memang untuk melayani manusia. Ya, tetapi kan ketika kita berbicara ya penyelenggaraan negara yang bersepakat menjadikan SMA dan SMK sebagai tempat kampanye, ya ini tidak masalah sepanjang resiko kerugian bisa diminimalisir. Misalnya tadi kerugian terkait dengan jika ada chaos, jika ada masalah-masalah gitu ya yang muncul karena adanya kerumunan orang. Nah, namanya juga kampanye ya. Nah, ini bagaimana kemudian dapat diminimalisir jaminan keamanan ini oleh pertama penegak hukum, kedua oleh pemerintah, oleh dinas pendidikan dan juga kepala sekolah. Nah, jadi saat kegiatan kampanye di sekolah, penegak hukum tuh wajib mengamankan peserta didik loh. Ya, per sekolah tadi. Misalnya per SMA dan SMK ada 200 sampai 400 orang. Nah, jumlah peserta didik pemilih pemula itu berapa dari jumlah itu? Misalnya 150 orang. Nah, jika kemudian jumlah itu misalnya dalam satu sekolah negeri bisa 1000, lalu jumlah yang memiliki hak pilih bisa 300 dan mereka ternyata ikut kampanye nih ya misalnya, maka perlu ada jaminan keamanan loh anak-anak ini. Ya, yaitu ini tadi dari aparat penegak hukum misalnya polsek atau polres tempat di mana sekolah itu berada. Saya rasa dengan jumlah sekitar 300-an orang tidak sulit lah bagi polsek, polres tempat atau koramil juga bisa ya untuk penjagaan keamanan. Nah, jadi apabila pemerintah dapat menjamin ya, kemudian ada manfaat pendidikan politik yang lebih besar kepada pemilih pemula di sekolah itu dan resiko kerugian dapat diperkecil dengan adanya jaminan keamanan oleh penegak hukum, ya maka ya silakan saja ada kampanye di sekolah dengan batasan persyaratan jaminan yang ketat tentunya oleh pihak berwenang. Sekali lagi kita sedang melindungi anak-anak. Ya, nah anak-anak ini juga sedang mulai sedang belajar atau mengenal politik. Tidak ada yang salah, tetapi dan juga tidak salah dong ketika memang MK sudah memutuskan seperti itu, ya nggak ada. Tentu saja sekolah dapat dipergunakan. Namun sekali lagi pastikan jaminan keamanan bagi warga sekolah, terutama anak-anak. Oke, demikian ya video ini. Ya, mudah-mudahan 3 rekomendasi itu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.